11. Kalau ini apa nih? Ada 3. Apa ya? Hijau, tulus, kuning, tulus, putih. Putih. Apa ini namanya? Kuning. Namanya apa? Balok. Balok. Seperti itulah perkembangan anak usia 2,5 sampai 3 tahun. Oke, sebentar saya sambil baca pertanyaan yang masuk ya. Udah ada nih, dokter. Tolong bahas tes daya dengar untuk rentang usia 30 sampai 36 bulan dong. Oke, boleh yuk? Bapak Ibu masih ingat kan kalau tes daya dengar itu memiliki 3 aspek kemampuan. Ada kemampuan ekspresif, kemampuan reseptif, dan kemampuan visual. Sekarang kita bahas aspek kemampuan ekspresifnya dulu ya. Kalau kita perhatikan buah hati kita di rumah, biasanya anak lagi suka bertanya, ini apa? Itu apa? Sambil menunjuk benda-benda yang ada di rumah. Kemudian, orang tua atau orang yang ditanya akan menjelaskan nama dan fungsi dari benda yang ditanya oleh anak. Informasi yang didengar oleh anak ini akan disimpan dalam ingatan mereka sehingga mereka bisa menghafal nama dan fungsi dari benda tersebut. Apalagi benda yang sudah sering dilihat, dipegang, atau mereka gunakan itu akan lebih mudah untuk diingat. Nah, sesuai dengan topik kita nih, kemampuan ekspresif yang diharapkan adalah anak bisa menyebutkan nama benda dan kegunaannya. Untuk mengujinya, Bapak Ibu bisa menyiapkan cangkir, bola, pensil warna, dan sendok. Kemudian kita tunjuk dan tanyakan nama dan kegunaan dari benda-benda tersebut. Benda yang ditanyakan dalam tes ini adalah benda yang umumnya sering dilihat oleh anak, sehingga diharapkan mereka sudah bisa menyebutkan nama dan fungsi dari benda yang ditanyakan. Kita sambil simak videonya saja ya, supaya bisa terbayang. Ini apa nih? Bola. Bola. Pinter ya. Ini Sindu. buat apa nih? Buat kucukin minuman. Ini apa? Gelas. Gelas. Kalau ini apa nih? Ada 3. Apa ya? Hijau, tulus, kuning, tulus, putih. Putih. Apa ini namanya? Kuning. Namanya apa? Balok. Balok. Seperti itulah kemampuan ekspresif yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 30 sampai 36 bulan. Anak bisa menyebutkan nama benda dan kegunaannya. Supaya kita bisa mengevaluasi kemampuan anak kita, maka ketika melakukan tes ini, Bapak Ibu jangan memberikan bantuan atau petunjuk dalam bentuk apapun ya. Kalau anak bisa menjawab, jangan lupa puji keberhasilannya. Berikan anak beberapa waktu juga untuk berpikir. Kalau anak kemudian terlihat tidak bisa menjawab, tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya tanpa memberikan pembetulan. Selain menyebutkan nama benda dan kegunaannya, kemampuan ekspresif lainnya adalah anak bisa melakukan komunikasi yang bermakna. Maksudnya, anak mulai bisa melakukan percakapan sesuai konteks pembicaraan dengan pelafalan yang lebih jelas, sehingga juga bisa lebih dimengerti oleh orang lain. Komunikasi yang bermakna ini adalah tanda bahwa anak memiliki pendengaran yang baik, kemampuan kognitif atau kecerdasan yang sudah semakin berkembang, saraf dan otot organ bicara yang juga sudah lebih matang, serta hasil dari proses sosial yang terjadi melalui percakapan sehari-hari. Bapak Ibu juga bisa perhatikan atau tanyakan kepada orang yang melakukan percakapan dengan anak, apakah mereka mengerti ucapan anak secara jelas ketika mereka mendengarnya, bukan karena menebak. Jika 3/4 orang bisa mengerti ucapan anak, maka artinya anak sudah berhasil melakukan komunikasi yang bermakna sesuai dengan perkembangan anak usia ini. Tapi kalau buah hati Bapak Ibu masih tampak belum bisa melakukan kemampuan yang dijelaskan tadi, Bapak Ibu masih bisa kok melakukan stimulasi untuk mengoptimalkan perkembangannya ini. Sembari melakukan stimulasi, ada baiknya juga untuk berkonsultasi dengan ahli perkembangan terdekat supaya bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Seperti itu Bapak Ibu, kemampuan ekspresif anak dalam rentang usia 30 sampai 36 bulan. Sekarang kita lanjut membahas aspek tes daya dengar yang berikutnya yuk.